Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi pelajaran saya untuk kelas 10, yaitu bab yang kedua tentang organisasi IPNU IPPN, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pondok pesantren, ya, pada pertemuan kedua. Ini berarti kita pertemuan ketiga, ya, pada bab kedua, ini tentang organisasi IPNU dan IPPNU. Di sini ada peta konsep tentang IPNU IPPNU. Silahkan bisa dilihat. Di sini IPNU IPPNU terdiri dari beberapa hal. Ada nilai dasar pergerakan, ada wawasan kebangsaan, ada wawasan keislaman, wawasan keilmuan, jenjang pengkaderan, wawasan kekaderan, wawasan keterpelajaran. Ada banyak hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tetapi mungkin akan saya singkat dari pembelajaran tentang IPNU IPPNU. IPNU itu singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, ya. IPNU itu tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia dan perjuangan Nahdlatul Ulama sendiri, karena tonggak dari perjalanan NU itu juga berawal dari adanya gerakan-gerakan pemuda. Ya, kalau Indonesia sendiri merdeka karena ada gerakan dari pemuda, yaitu ada Sumpah Pemuda, ya, ada dan lain sebagainya, gerakan pemuda yang akhirnya semangat tambah semangat menjadi gerakan besar kemerdekaan Republik Indonesia. Dan NU sendiri juga selain karena adanya tokoh para ulama, juga adanya gerakan-gerakan para pemuda, entah itu dari Ansor, ada IPNU, ada IPPNU, ada Fatahiyat dan lain sebagainya. Semuanya itu saling berhubungan. Ini bisa dilihat di sini ada lambang, ya. Ini adalah lambang IPNU, yang bulat itu IPNU, yang segitiga adalah IPPNU. Dan setiap dari lambang ini mempunyai makna, ya. Jadi ada lambang bintang, ada lambang ini, ya, hurufnya. Ini juga bintangnya ada jumlah, ya, jumlahnya total ada 9. Ini lambangkan Wali Songo. Ini ada sayap, semua bisa mengembang, bisa berkembang, ada kitab sebagai pedoman dan lain sebagainya. Ini contoh lambang IPNU. Ini fungsinya sebenarnya untuk membedakan antara IPNU dan IPPN. Kemudian di sini ada pendirinya. Dari IPNU IPPN itu didirikan oleh dua tokoh. Kalau IPNU, ya, satu pendirinya adalah Profesor Dr. Tholhah Mansur, ya, pendiri dari IPNU. Ya, ini pendirinya. Sebenarnya bukan satu orang, karena nggak mungkin satu organisasi didirikan oleh satu orang. Ini karena banyak orang. Cuman orang tokoh utamanya, ya, itu adalah Haji Tholhah Mansur. Kemudian ada perempuan, ya. Kalau IPNU IPPNU, setelah lahir IPNU muncullah IPPNU. Pendirinya namanya Umroh Mahfudoh. Ya, tokohnya adalah Umroh Mahfudoh. Apakah hanya beliau sendiri? Tidak. Banyak sekali tokoh-tokoh yang lain. Tapi yang menjadi tokoh utamanya, pemeran utamanya adalah Umroh Mahfudoh. Merupakan pendiri dan ketua umum pertama pimpinan pusat IPNU IPPNU. Dan luar biasanya, Kiai Haji Tholhah Mansur ini karena sudah berkecimpung dengan IPNU, Umroh Mahfudoh itu dengan IPPNU, akhirnya kedua orang ini menikah. Ya. Jadi satu hal yang wajar kalau ada IPNU menikah dengan orang anak-anak yang ada di rekan-rekan kita IPPNU. Bahkan pendiri IPNU menikah dengan pendiri IPPNU, antara Tholhah Mansur dan Umroh Mahfudoh. Ini sebagai contoh saja, ya. Nah, ini kalian bisa dilihat dari kapan berdirinya. Kemudian struktur organisasi IPNU IPPNU. Di sini disebutkan pimpinan terdiri dari beberapa rangkaian struktur organisasi. Ada pimpinan pusat, yaitu disebut PPIPNU, IPPNU.
pimpinan wilayah yaitu PW IPNU, PW PPNU, ada pimpinan cabang. Ya, cabang itu berarti kabupaten kota, PC IPNU, PC IPPNU, ada pimpinan anak cabang PAC IPNU, PPAC IPPNU, pimpinan ranting IPR IPNU, IPR IPPNU. Ranting itu berarti tingkat desa. Ada yang di bawah tingkatan desa itu ada pimpinan namanya komisariat. PK ya, pimpinan komisariat itu berada di madrasah, sekolah atau satu lembaga ya. Ini struktur organisasi, silahkan bisa dipelajari, dihafalkan. Kalau bisa ditulis ya, ini struktur organisasi. Siapa tahu nanti akan keluar dan biasanya keluar di ujian. Ya, ada PP, PW, PC, PAC, PR, PK. Kemudian sistem pengkaderan IPNU PPNU ini terjadi di beberapa langkah-langkah, yaitu satu ada istilah masa kesehatan anggota yang disingkat Makesta. Orang-orang masuk IPNU, IPPNU ada Makesta untuk melatih pengkaderan, dan setelah itu dia akan naik ke latihan kader muda yang disingkat dengan Lakmut. Setelah itu dia naik lagi ke latihan kader madya yang disebut Lakmat. Kemudian latihan Lakut ada latihan kader utama. Ya, ini sudah tingkatan tertinggi yang sudah tinggi. Kalau sudah, nanti ada latihan pelatih. Karena pelatih pun juga perlu dilatih. Karena tidak semua orang itu bisa menjadi pelatih. Makanya butuh ada latihan pelatih. Ya, supaya bisa menjadi pelatih yang handal untuk para kader-kader yang ada di bawahnya. Makanya seorang pelatih senior akan melatih pelatih junior dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, latihan pengembangan minat dan bakat. Ini penting ya untuk melatih para siswa-siswi atau para kader-kader selanjutnya untuk bisa melatih dan ada kesatiaan, ada supaya bisa cakap dalam sistem suatu organisasi khususnya IPNU IPPNU ya. Silahkan bisa dilihat ada Makesta, Lakmut, Lakmat, Lakut, pelatih minat dan bakat. Nah, itu materi semua ya tentang IPNU IPPNU. Ya silahkan bisa dipelajari. Kalau IPNU itu lahir tahun 1954, ada lagi 1955 ya kalau IPPNU. Ya Silahkan bisa dipahami, diingat. Kalau bisa dicatat. Ada tugas kalian untuk mencari sejarah singkat dari PPNU. Ya, bisa kalian baca di buku yang sudah saya share. Ya, share melalui PDF itu, atau bisa kalian browsing tentang sejarah singkat IPNU IPPNU. Ini tugas untuk kalian supaya kalian mau belajar, jangan cuma mendengarkan, melihat, tapi kalian ada mau literasi atau menulis. Ya, karena menulis itu penting. Walaupun di era digital seperti ini, kita tetap harus mau menulis. Karena dengan menulis, pikiran kita juga ikut berpikir, tangan kita berpikir, anggota tubuh kita itu juga ikut berpikir. Jadi supaya selaras ke semuanya itu. Ya, silakan bisa dipelajari bab kedua. Ini bukunya untuk KN1 kurikulum 2013 kelas 10. Ya, silakan dipelajari dengan baik. Apabila ada pertanyaan bisa di komen ya melalui laman YouTube saya atau melalui WA di grup atau melalui email atau melalui earning atau apapun, silahkan bisa di komen, dikomentari apa yang masih belum paham. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.